selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Selamat sore, salam damai sejahtera buat saudara-saudari sekalian yang berada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah lewat siaran radio video internet dimanapun kita berada. Kita segera mulaikan ibadah pada sore hari ini dengan sama-sama kita menyanyikan nyanyian pujian Besar Anugerah-Mu, tambahan nomor 4. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ayat yang kedua, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sebagai bangsa kafir yang dapat kemurahan Tuhan lewat penebusan Tuhan di kayu salib, biarlah kita yang sudah dipanggil, dipilih menjadi umat kesayangannya, memanfaatkan setiap kesempatan untuk tekun setia dalam ibadah pelayanan kita. Bersama-sama saya undang saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan dari atas, nanti kurnya doa pembukaan saya serahkan pada Bapak Gembala. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi kita berkata, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin bertambah besar anugerah-Mu,
gerakmu semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerahmu. Haleluya, haleluya. Kami menghadapi keadaan dunia akhir zaman yang semakin jahat, semakin najis, semakin pahit, semakin sulit Tuhan, sampai dibinasakan untuk selama-lamanya Tuhan. Kami tidak mampu menggunakan apapun yang ada dalam kehidupan kami. Kami hanya butuh anugerah Tuhan yang besar, yang semakin besar dalam hidup kami, supaya kami tidak tergilas oleh dunia ini, tapi kami semakin meninggalkan dunia ini, semakin terlepas dari dunia, sampai satu waktu kami berada di awan-awan yang permai bersama dengan Engkau selama-lamanya, jika Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Salah satu anugerah yang besar yang kami terima, yaitu kami bisa beribadah melayani Tuhan pada sore malam ini. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hanya lewat ibadah pelayanan semacam ini Tuhan, kami bisa mendapatkan segala-galanya dari Tuhan, untuk hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih, kami serahkan ibadah pelayanan ini dalam tangan anugerah-Mu yang besar. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet dimanapun berada. Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, dalam negeri luar negeri, urapi semua Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian-kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Gairahkan kaum muda bisa bersaksi memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih, urapi pemberitaan firman, sungguh-sungguh ada jamahan tangan Tuhan di tengah kami. Mujizat terjadi, keubahan hidup terjadi, pertolongan Tuhan terjadi. Jangan ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan tolong kami semua. Saudara-saudara dalam perjalanan, sertai lindungi tiba di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan tarik kembali, jiwa baru pertambahkan. Gembalakan kami semua, pakai kami jadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang digembalakan Tuhan. Tuhan membalaskan berkat semuanya. Tidak ada yang terhalang oleh apapun juga. Tuhan tolong semua, lindungi kami, gedung gereja, peralatan kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 234, Jadikan Aku Pelangi. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus kulalui? Rintangan dan cobaan selalu menghalangi bila ku ingin datang padamu. Kulayangkan pandang ke awan-awan, kulayangkan pandang ke awan-awan. Sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan berikanlah kuasa-Mu, Tuhan berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku.
Kita lanjutkan pujian dari nyanyian tambahan nomor 5, Dia Sungguh Baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Saya undang saudara dari bangkit berdiri. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia. Kornya sekali lagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Silakan duduk kembali. Saya buka ruang kesaksian buat saudara-saudara sekalian yang menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Kita sambil menunggu, kita nyanyikan lagu pujian Tetap Setia, tambahan nomor 60. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terima kasih buat kesempatan bagi saya untuk bersaksi. Pertama, saat saya mengikuti doa semalam suntuk tanggal 22 bulan Maret, waktu doa dan angkat tangan di season ketiga, badan saya terasa lemah, lemas seperti mau pingsan. Tetapi tidak, karena saya masih mendengar suara Bapak Gembala berdoa sampai selesai dan suara orang-orang di sekitar. Namun mata saya terasa berat, tidak bisa membuka, badan saya dingin dan berkeringat. Saya ditolong oleh siswi Lempinel dan pengerja juga didoakan oleh Bapak Gembala. Sehingga sedikit demi sedikit saya pulih dan kuat. Saya berterima kasih atas pertolongannya kepada siswi Lempinel dan pengerja, juga doa Bapak Gembala. Kemudian saya diantar pulang. Pagi itu suami saya berkata,
apa saya kuat untuk mengantar ibu kontrol. Saya berdoa kepada Tuhan supaya diberi kekuatan, dan pagi itu saya bisa mendaftarkan untuk kontrol ibu mertua, kemudian jemput anak sekolah, siang menjelang sore jemput ibu mertua dan anak sekolah, mengantar kontrol, dan sampai di rumah sore menjelang malam. Saya merasa bisa melalui semua itu, bisa melalui hari itu, semua karena pertolongan Tuhan. Yang kedua, suami saya diizinkan Jumat minggu lalu mengalami jarinya kena kaca di pabrik tempat suami bekerja dan harus dijahit 5 di dalam, 5 di luar. Masih untung tidak terlalu parah, semua karena pertolongan Tuhan saja. Saya bersyukur bisa melayani suami saya dalam kelemahannya. Lewat peristiwa-peristiwa ini, saya bersyukur kepada Tuhan masih diberi kesempatan untuk melayani dalam rumah tangga. Tidak ngomel, tidak bersungut-sungut. Meski dalam nikah banyak pergumulan yang dihadapi, tapi saya terasa damai. Saya yakin semua karena kekuatan doa penyembahan, doa semalam suntuk, dan doa puasa. Semua hanya karena Tuhan. Jika saya dalam kesusahan, hanya karena Tuhan. Jika saya dalam kebahagiaan, hanya karena Tuhan. Sebab siapa saya ini? Manusia berdosa. Saya mohon kepada Tuhan untuk bisa tekun dalam pengembalaan bersama suami, anak, jika sampai sebab kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Amin. Selama kita mau hidup tergembala dengan benar dan setia, Tuhan sendirilah yang nanti akan bertanggung jawab atas hidup kita, mulai secara jasmani menolong hidup kita, dan secara rohani kita mulai kebahan hidup sampai hidup kekal selamanya. Kita lanjutkan pujian dari nyanyian tambahan 70, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Kita nyanyikan ayat kedua, nanti pada kur sekolah minggu saya persilakan untuk maju. Ayat yang kedua, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang.
Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dan aku pun kekelaman, dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan 94, Tangan Kuat yang Memegangku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku
seperti Kau Tuhan, saat ku berjalan dalam lembah kelam. Ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kembali dari atas dan saya mengundang vokal grup untuk mempersiapkan pujiannya. Sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan, saat ku berjalan dalam lembah kelam. Ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Kornya saya lagi. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku.
Kita sudah memuji, muliakan nama Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima bukan dasar firman yang mampu menolong, menyucikan, sampai menyempurnakan hidup kita. Kita nyanyikan lagu pujian dari Kubuka Pintu Hati, nyanyian rohani nomor 219. Kubuka pintu hati bagimu Tuhan, ajarkanlah maksud-Mu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu, terangi daku dengan sinar kasih-Mu. Kembali dari atas, saya undang saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Hati bagimu Tuhan, ajarkanlah maksud-Mu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu, terangi daku dengan sinar kasih-Mu. Ingat sabda-Mu, ingat sabda-Mu, ku tak. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Buka pintu hati bagimu Tuhan, ajarkanlah maksud-Mu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu, terangi daku dengan sinar kasih-Mu. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Terus sekali lagi kita berkata, ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Haleluya. Apapun yang Engkau izinkan terjadi atas hidup kami, biarlah kami hadapi dengan kekuatan firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu yang mampu untuk menolong kami, menguatkan kami. Firman-Mu mampu untuk menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan. Nyatakan firman-Mu di tengah kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, dalam negeri, luar negeri, jalan WR4 Surabaya, jalan Suprapto 2BC Medan. Engkau urapi semua untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata pada malam ini firman dan Roh Kudus adalah jamakan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Oh, terima kasih, dan kami tidak akan pernah ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami menyembah-Mu, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami, masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memeluk kami bahagia, Engkau beri jaminan kepastian hidup sekarang, masa depan indah sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami mendengar firman, saat berdoa menyembah Engkau, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain
kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan kami dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita kembali dalam Injil Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal 11, kita berada pada ayat 27 sampai 28. 27-28. Siapa yang berbahagia? Lukas 11 27 sampai 28. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Jadi dari pembacaan ini kita bisa simpulkan ada dua macam pandangan tentang kehidupan yang berbahagia. Dua pandangan tentang kehidupan yang berbahagia. Gimana itu kehidupan yang berbahagia itu? Ya, dua pandangan tentang kehidupan yang berbahagia. Pertama, seorang perempuan dari antara orang banyak. Perempuan itu kalau secara rohani itu gambaran gereja Tuhan, mempelai wanita ya, gereja Tuhan. Ya, jadi pandangan pertama, pandangan dari gereja Tuhan di dunia ini. Pandangan dari gereja Tuhan. Yaitu apa pandangannya? Berbahagialah yang mengandung pribadi Yesus sebagai manusia, sebagai anak. Seperti saya dikandung ibu saya sebagai anak jasmani. Ya, berbahagia yang mengandung pribadi Yesus sebagai manusia, sebagai anak secara jasmani. Nah, artinya bahagia orang kebahagiaan karena orang punya anak, punya keturunan. Kalau enggak punya anak, rasanya dunia runtuh. Ya, sudah putus asa dan lain-lain. Nah, ini pandangan orang, pandangan gereja Tuhan. Ya, nah, Yesus anak yang jasmani itu. Ya, jadi artinya kebahagiaan karena punya anak, punya keturunan. Kalau enggak punya anak, wah susah, ya, sengsara, enggak ada harapan, enggak punya harapan. Begitu pandangan dunia. Artinya lagi, tahu Yesus ya, bisa 5 anak yang hebat, super hebat. Nah, bahagia kalau mempunyai anak yang super hebat. Nah, atau sekarang bahagia mempunyai sesuatu yang hebat, mungkin kekayaan dan lain sesuatu yang hebat. Itu pendapat gereja Tuhan. Oh, bisa bahagia kalau punya anak, keturunan. Kalau enggak punya susah. Ya, enggak ada harapan besok. Bagaimana itu? Nah, kemudian kebahagiaan karena punya anak yang hebat, punya sesuatu yang hebat di dunia ini. Punya anak yang hebat atau sesuatu yang hebat di dunia. Pekerjaan yang hebat dan lain-lain. Kebahagiaan, wah Yesus 5 roti 2 ikan bisa untuk 5.000 orang. Wah bangga, wah senang bisa terpelihara. Kebahagiaan karena mengalami pemeliharaan secara jasmani. Ada semua secara jasmani, mau makan, mau ini ada semua, oh itu bahagia. Kemudian Yesus juga bisa menolong, ya, bisa menyelesaikan masalah. Kebahagiaan kalau selalu mengalami pertolongan dari masalah dan lain-lain. Ya, kemudian ya kebahagiaan ya, karena bisa melakukan apa saja. Yesus bisa lakukan apa saja. Kebahagiaan kalau kita bisa melakukan apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini kebahagiaan-kebahagiaan menurut pandangan gereja Tuhan di dunia ini.
Kalau disimpulkan kebahagiaan karena perkara jasmani. Nah, tadi punya anak, keturunan, punya anak, keturunan juga kalau kaum muda punya jodoh, wah bahagia, pasti bahagia kalau saya punya jodoh dan lain-lain. Nah, sampai di situ. Padahal belum tentu. Banyak orang bercerai, banyak orang ini sudah punya jodoh malah lari, malah bercerai. Nah, ini pandangan gereja. Ya, punya anak yang hebat, punya sesuatu yang hebat. Nah, belum tentu itu semua. Ya, bisa terpelihara, bisa tertolong, bisa melakukan apa saja. Mau apa bisa melakukan. Wah, ini bahagia. Kalau disimpulkan kebahagiaan karena perkara-perkara jasmani. Itu menurut pandangan gereja Tuhan. Nah, tapi Tuhan menjawab. Ya, ayat 28, tapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Nah, ini saja. Jadi pandangan kedua, B, pandangan Yesus, pandangan surga. Nah, yaitu berbahagia yang mendengar dan memelihara firman. Gimana? Ini pertanyaan ini. Kaum muda di mana saja yang bisa mendengar siaran ini, gimana? Saat beribadah paling bahagia yang mana? Nah, ketemu teman, nyanyi-nyanyi ini, nah, belum. Kebahagiaan menurut Yesus bukan berbahagia mereka menyanyi. Ya boleh menyanyi memuji Tuhan bahagia, tapi puncaknya di sini mendengar firman. Nah, gimana kalau kita mendengar firman masih ngomong-ngomong, masih ini, itu berarti belum berbahagia. Lebih bahagia ngomong dengan teman daripada mendengar firman. Wah, belum bahagia. Nah, ini kebahagiaan pandangan Yesus, pandangan surga. Berbahagia yang mendengar dan memelihara firman. Sama dengan mengandung Yesus sebagai firman Allah. Mengandung Yesus bukan sebagai anak bayi yang besar, kemudian bisa mengadakan mujizat, bukan itu. Mengandung Yesus sebagai firman Allah yang menjadi daging, menjadi manusia, firman Allah. Sama dengan mengandung Yesus sebagai anak Allah. Bukan anak manusia biasa seperti saya ini coba hebat, bisa mujizat, bisa. Itu dulu pandangannya wanita ini, senang ya Bu ya, punya anak, wah ibu cuma punya 5 roti, wah bisa makan berapa bulan, berapa tahun, wah enak ya Bu ya, bisa yang sakit bisa sembuh ya, cuma itu aja, jasmani, itu pandangan gereja Tuhan. Tapi pandangan Yesus yaitu berbahagia yang mendengar dan memelihara firman Allah, sama dengan mengandung pribadi Yesus sebagai firman Allah yang menjadi daging. Mengandung pribadi Yesus sebagai anak Allah, sebagai anak Allah. Nah, ini sama dengan mendengar, memelihara firman. Nah, biar ini yang menjadi digarisbawahi. Ya, biarlah mendengar firman itu menjadi yang paling bahagia dalam beribadah ini. Ini mengandung bayi Yesus, mengandung pribadi Yesus sebagai firman yang menjadi daging, sebagai anak Allah. Itu sama dengan mendengar dan memelihara firman. Prosesnya mulai dengan mendengar firman Allah dengan sungguh-sungguh. Yang menyampaikan sungguh-sungguh ajaran yang benar, ya, yang mendengar sungguh-sungguh. Mendengar firman Allah yang benar, mendengar pengajaran yang benar dengan sungguh-sungguh. Sama dengan makan. Ya, makan firman Allah. Makan firman pengajaran benar. Prosesnya kalau makan nasi mulut. Kalau jiwa makan firman telinga, mendengar telinga, dan mata membaca, mendengar firman Allah yang benar, firman pengajaran benar dengan sungguh-sungguh, sama dengan makan firman Allah dengan sungguh-sungguh, makan firman pengajaran benar. B, mengerti, sampai mengerti prosesnya, mendengar sungguh-sungguh, makan firman pengajaran benar, sampai mengerti. Sampai percaya yakin akan firman pengajaran benar. Sampai percaya yakin akan firman pengajaran benar. Menjadi iman di dalam hati yang membenarkan, menyelamatkan kita. Ya, iman itu membenarkan, menyelamatkan. Jadi kalau kita datang dalam keadaan berdosa, kemudian bisa dengar firman sungguh-sungguh, bisa ngerti, bisa percaya yakin pada firman, hati percaya yakin, mulut mengaku dosa. Nah, ini satu. Hati percaya yakin
Itu firman menjadi iman di dalam hati. Firman menjadi iman di dalam, membenarkan kita. Nah, membenarkan kita. Nah, sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Nah, itu hati percaya, mulut mengaku dosa kepada Yesus, kepada Tuhan, kepada sama. Jika diampuni jangan berbuat dosa lagi, hidup benar. Ini firman iman, menjadi iman dalam hati. Membenarkan kita, membenarkan manusia berdosa sehingga kita hidup dalam kebenaran. Caranya, nah itu, hati percaya, iman, maka mulut mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Jika diampuni jangan berbuat dosa lagi, hidup benar. Nah, ini mendengar firman sampai bisa hidup benar, selamat. Hidup benar sama dengan sampai praktek firman Allah. Itulah mendengar dan memelihara firman. Mendengar sama dengan mengandung pribadi Yesus, bayi Yesus sebagai firman, bayi Yesus sebagai anak Allah. Kalau dulu Ibu Maria mengandung bayi Yesus sebagai manusia, sebagai yang ditanyakan oleh perempuan ini, yang dinyatakan oleh perempuan, waduh Bu, bahagia ya mengandung bayi Yesus sebagai manusia aja. Ya seperti kita, saya punya anak, hebat, pelajarannya hebat, bangga, bahagia ya, begitu. Sama, cuma sampai perkara jasmani. Tapi Yesus menjawab bukan perkara jasmani, perkara rohani, itulah firman, mengandung pribadi Yesus sebagai firman. Kita dengar sungguh-sungguh, ngerti, percaya, yakin, maka firman Allah membenarkan, menyelamatkan. Caranya, ya itulah, hati percaya, mulut mengaku. Ngaku dosa, diampuni, jangan berbuat lagi, hidup benar. Sudah itu praktek firman, mempraktekkan firman Allah. Maka kita mengalami dua hal. Jadi ini, jadi kebahagiaan yang sesungguhnya karena firman. Karena bisa mendengar, memelihara firman itu sungguh-sungguh. Itu saja, yaitu mendengar sampai praktek firman sama. Itu mengandung bayi Yesus sebagai anak Allah, sebagai firman Allah yang menjadi. Itu kebahagiaan surga. Nah, kalau kita sudah mendengar, mengerti, percaya, praktek, mengalami, maka kita mengalami dua hal. Satu, ayat 1 Petrus 1. 1 Petrus 1, kita mengalami dua hal. 1 Petrus 1, 22 sampai 25 dulu, baca dulu. 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai 1 Petrus 1 ayat yang ke 22 sampai 25. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan, mempraktikkan firman taat. Ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kami. Jadi kalau kita mendengar, mengerti, percaya, yakin pada firman, sampai praktek firman, taat dengar-dengaran, maka kita mengalami dua hal. 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan diri oleh ketaatan pada kebenaran. Nah, kita mengalami yang pertama penyucian, menyucikan diri. Penyucian dari dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Penyucian dari dosa-dosa sampai puncaknya dosa, yaitu dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, kawin mengawinkan, percabulan, penyimpangan, percabulan, itulah laki-laki, perempuan, juga nikah yang salah, kawin campur, kawin cerai, itu semua harus disucikan dari. Kamu menyucikan diri, ya, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Nah, kita mengalami penyucian dari dosa-dosa sampai puncak dosa, sehingga kita bisa mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas, sama dengan saling mengasihi, bahkan sampai bisa mengasihi musuh. Saling mengasihi, bahkan bisa mengasihi musuh. Nah, itulah kebahagiaan surga. Itulah kebahagiaan surga. Apalagi anak pada orang tua,
Bagaimana kita mau memusuhi? Sedangkan kepada musuh, orang yang merugikan kita dan lain-lain, kita harus mengasihi. Saling mengasihi. Mengasihi musuh. Apalagi orang tua yang melahirkan kita, yang memberi makan dari bayi, tidak bisa apa-apa sampai sekarang sudah hebat. Bagaimana kita bisa memusuhi orang tua? Sedangkan kasihlah musuhmu, orang lain yang sudah merugikan, memfitnah, merugikan kita mungkin, apa saja. Kita harus mengasihi. Bagaimana dengan orang tua? Bagaimana dengan kalau kita yang suami istri, bagaimana? Harus bisa saling mengasihi, bahkan mengasihi musuh. Itulah kebahagiaan surga. Nah, kalau saling mengasihi sudah bahagia. Tapi sampai mengasihi musuh lebih bahagia. Nah, jadi kalau orang tua kok rasa tidak adil gini, itulah mengasihi. Itu lebih bahagia lagi. Lebih bahagia. Orang tua kok tidak perhatikan saya. Ya sebenarnya ya tidak ada yang begitu. Cuma perasaan kita. Ya tetap mengasihi. Mengasihi. Kalau suami istri, suami kok bengis, mengasihi. Istri kok begini, mengasihi. Itu kebahagiaan surga. Kebahagiaan surga. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita. Itu kebahagiaan surga. Yang pertama, ya. Nah, semoga kita bisa. Tapi kalau kita mempertahankan dosa, maka akan timbul kebencian. Kalau kita mempertahankan dosa, coba, ayo anak-anak pertahankan dosa. Orang tua nasihatir, jangan gitu, pertahankan. Lama-lama benci orang tua. Wah, aku dinasihatir benci. Kalau pertahankan dosa benci. Nah, kalau benci dusta, nah itu setan. Benci dusta, itulah setan. Bapak pendusta, bapak pembunuh. Benci dan dusta. Nah, sehingga itu bersuasana kutukan dan kebinasaan. Bersuasana kutukan dan kebinasaan. Kalau saling mengasihi, tidak ada dosa lagi. Sudah hidup benar saling mengasihi, bahkan mengasihi musuh. Ada yang tidak benar kita kasih, mengasihi musuh. Mengasihi musuh, seperti Om cerita kalau mau paku sesuatu, pegang paku, tangan yang diploak. Tidak mungkin, yuk prok juga. Enggak. Ya itulah mengasihi musuh. Gambarannya, mengasihi musuh. Semoga kita bisa mengerti. Ini, itu kebahagiaan surga. Tapi kalau mempertahankan dosa apa aja kaum muda. Dinasihatin, nanti lama-lama kan benci. Benci, tidak suka, tidak senang, benci. Sama gembala, cuma ujuan terus. Ini benci dusta nanti. Kamu ini, enggak, benci dusta. Itu sama dengan setan. Suasana kutukan dan kebinasaan. Ayo, Tuhan mau kasih kebahagiaan surga. Yaitu penyucian, dengar firman. Ini kebahagiaan surga. Jadi saat mendengar firman, kalau saat nyanyi ini tidak diganggu-ganggu. Saat mendengar firman, gangguan dari sebelah. Karena setan mau supaya kita terkutuk, tidak bahagia. Jangan mau, siapapun. Kalau kebetulan suami istri duduk sebangku, istrinya nanti di rumah. Jangan sekarang waktu firman. Apalagi belum suami istri, masih teman, belum tentu jadi. Jangan mau. Ini kebahagiaan surga. Ini kebahagiaan surga menentukan. Ini kebahagiaan surga. Sungguh-sungguh hari-hari. Sungguh-sungguh. Nah, setan mau merampas. Sebab kalau sudah tidak sungguh-sungguh dengar firman, pasti ada dosa. Kalau sungguh-sungguh sampai dengar-dengaran disucikan. Dosa disingkir. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh dengar firman, pasti mempertahankan dosa. Pasti mempertahankan dosa. Nanti lama-lama benci. Lama-lama dusta. Nah, sudah. Seperti setan. Suasana kutukan dan kebinasaan. Semoga kita bisa. Ini nomor 1. Mengalami 2 hal. Kalau mendengar sampai praktek. Memelihara firman sampai praktek. Mengalami penyucian, saling mengasihi, kebahagiaan. Kedua, ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kamu dilahirkan kembali oleh firman Allah. Sebab semua yang hidup seperti rumput, segala kemuliaannya seperti bunga. Rumput menjadi kering, bunga gugur.
tapi firman Tuhan tetap untuk selamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada. Nah, yang kedua, mengalami pembaharuan. Kelahiran baru, kelahiran kembali, dilahirkan kembali. Mengalami pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mengalami pembaruan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Manusia mulia, manusia rohani, manusia mulia seperti Yesus. Nah, ini pentingnya makan firman tadi. Dengar, ngerti, percaya sampai praktek. Nah, itu makan firman, dengar sungguh-sungguh, makan firman. Sampai memelihara, mendengar sampai memelihara. Ini penting. Kalau tadi di ayat 24 manusia itu rumput. Ya, manusia hanya sehebat apapun hanya seperti rumput, layu, kering dibakar. Nah, ya. Jadi jika kita hanya makan beras, makan nasi, beras, padi, itu rumput, suku rumput-rumputan. Orang Indonesia, kalau orang luar negeri makan gandum, rumput-rumputan juga. Jika kita hanya makan nasi, beras, padi, rumput saja dan tidak makan firman, maka hidup kita hanya seperti manusia daging, seperti rumput. Hidup kita hanya manusia daging seperti rumput, yaitu gampang layu. Rumput itu gampang layu, gampang bangga. Bangga itu sudah angkuh, bangga itu angkuh, jemawa. Mengandalkan sesuatu lebih dari Tuhan, lebih dari orang tua, lebih dari siapa, lebih dari Tuhan terutama. Mengandalkan sesuatu lebih dari Tuhan. Nah ini, hati-hati ya, mengandalkan sesuatu lebih dari firman. Nah, tadi itu, teman mungkin, oh teman ini baik sama saya. Ya, waktu dengar firman dia, wah dia sering kasih aku uang, kasih ini. Nah, waktu firman dia ajak ngomong, ayo. Ya kalau tidak mau nanti tidak dikasih uang. Nah ini angkuh. Mengandalkan teman lebih dari Tuhan. Mengandalkan uang lebih dari Tuhan. Jangan mau. Saat dengar firman tidak ada kata maaf. Tidak ada kata maaf. Saat mendengar firman tidak ada kata maaf. Ini penentuan hidup kita, kaum muda. Penentuan hidup kita. Sungguh-sungguh serius. Ya. Anak remaja juga penentuan hidup kita saat-saat mendengar firman. Nah ini kalau hanya makan nasi apa saja, rumput, tidak makan firman Allah, maka hidup kita hanya seperti hidup kita adalah manusia daging seperti rumput. Yaitu gampang bangga, gampang layu sama dengan gampang bangga, angku, congkak, mengandalkan suatu lebih dari itu, dan itu jatuh. Siapa meninggikan diri, angku, congkak, sombong, jatuh, dia jatuh. Ya, pasti jatuh dalam dosa, jatuh dalam. Kemudian gampang kecewa dan putus asa, sehingga tinggalkan Tuhan. Kalau tidak ada firman, gampang kecewa, putus asa, dan tinggalkan Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, ini lebih mengutamakan perkara dunia daripada perkara surga. Lebih mengutamakan perkara dunia daripada perkara surga, daripada ibadah pelayanan. Sehingga lenyap bersama dunia. Dunia ini lenyap. Kalau kita dahulukan dunia lebih dari Tuhan, lenyap bersama dunia. Bukan bagus, lenyap. Bukan om enggak usah, enggak boleh kuliah, enggak boleh kerja, enggak boleh hobi. Oh boleh. Oh saya olahragawan, oh boleh, bagus. Tapi jangan sampai mengutamakan sesuatu lebih dari Tuhan, lebih dari ibadah pelayanan. Ibadah pelayanan jadi terbengkalai, jangan. Bahaya, lenyap bersama dunia. Lenyap bersama dunia. Ya, perhatikan baik-baik ya saat mendengar firman, sungguh-sungguh. Jangan ngomong, sungguh-sungguh. Ya, Tuhan lagi ngomong dengan kita, kita dengar baik-baik. Ya, semoga kita, itu nasib kita. Jangan sampai menjadi manusia daging. Manusia daging yang hanya seperti rumput, gampang layu, ya tadi lebih mengutamakan perkara dunia daripada perkara Tuhan, lenyap bersama dunia. Juga rumput manusia hanya berbuat dosa, tidak bisa berbuat baik dia, hanya berbuat dosa. Hanya berbuat dosa, sama dengan kering rohani. Bayangkan, sudah di rumah ibadah pun berbuat dosa. Nah, itu manusia daging. Tidak makan firman.
Manusia daging. Hanya berbuat dosa, tidak bisa berbuat yang baik. Berbuat benar baik, tidak bisa. Bayangkan, dengar firman ngantuk-ngantuk. Dengar firman ngomong-ngomong. Nah inilah, sudah di dalam rumah Tuhan, ya masih berbuat dosa. Kalau bahasa Jawa, danio, apalagi. Kalau di luar bagaimana? Ini manusia daging. Manusia daging. Ini saja manusia rumput, hanya berbuat dosa. Sudah di rumah Tuhan berbuat dosa. Sudah di rumah Tuhan berbuat dosa. Nah, hati-hati. Betul-betul ini tekanannya karena Tuhan sendiri ngomong. Yang berbahagia bukan yang super hebat itu. Boleh, pandai, hebat semua, silakan. Tapi belum tentu bahagia. Kalau hebat itu bahagia, tidak ada orang kaya bunuh diri. Tidak ada. Tidak ada. Gak ada orang, apalagi tadi punya anak hebat, tidak ada orang bertengkar dengan anaknya. Tidak ada. Gak ada. Itu semua gak menjamin kebahagiaan. Tidak menjamin. Tapi kebahagiaan itu saat dengar firman. Makanya hati-hati yang masih remaja, ayo belajar. Sekalipun ini, kok lama ya firmannya, belajar. Yang masih SD, belajar. Bisa, pasti namanya orang makan bisa. Kalau kita sungguh-sungguh bisa. Bisa pasti. Nah ini menentukan kebahagiaan kita. Mazmur 37, kalau hanya seperti rumput, gampang bangga, gampang kecewa, mengutamakan perkara dunia lebih daripada perkara Tuhan, lebih dari ibadah pelayanan, terbengkalai ibadah pelayanan. Kemudian hanya untuk berbuat dosa hidup ini, itu hanya dibakar. Biar hebat dibakar, cuma seperti rumput. Apalagi tidak hebat. Coba bayangkan, yang hebat, kaya, pinter ini, cuma seperti rumput dibakar. Apalagi yang tidak hebat masih mau macam-macam, bagaimana itu? Saya tidak ngerti. Ya, sungguh-sungguh. Ayo, Mazmur 37, ayat 1, 2, 20. Ayat 1, 2, 20. Dari Daud, jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Nah itu, jangan iri. Aduh enak ya temanku, hari Sabtu dia keliling-keliling, aku di gereja. Aku ibadah, disuruh ibadah. Ya, waduh, nah iri. Jangan, mereka tuh hanya seperti rumput. Biar kelihatan, senang, bus habis. Dibakar, kering, habis. Coba ayat 20. Sesungguhnya orang, tidak usah gambar. Orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Indah, sebentar. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Dari mana itu rumput jadi asap? Dibakar. Sampai sudah habis semua. Jadi asap. Asap yang hilang lenyap. Nah ini ya, semoga kita bisa mengerti. Jadi inilah nasibnya rumput manusia daging. Hanya dibakar. Hanya dibakar menjadi asap yang lenyap. Binasa selamanya. Kelihatan indah sebentar. Nasibnya manusia daging rumput. Manusia berbuat dosa, menghalalkan segala cara untuk dapat sesuatu dan lain-lain. Nah ini hanya seperti rumput, indah sebentar, tapi sudah itu kering, kemudian dibakar menjadi asap, habis semua. Asap yang lenyap, binasa selamanya. Nah, jangan main-main. Saat-saat mendengar firman ini menentukan sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ini juga waspada. Sudah datang ibadah pelayanan bagus. Tapi kalau datang ibadah pelayanan hanya mencari perkara jasmani, rumput juga. Sama. Rumput juga. Kering juga, binasa. Jadi harus waspada. Dalam ibadah pelayanan jangan mencari perkara jasmani. Rumput. Sia-sia belaka. Sia-sia belaka, binasa. Tapi dalam ibadah pelayanan harus mencari firman Allah yang kekal. Tadi ayat 25. Firman Allah yang kekal. Ini yang dicari. Dalam ibadah pelayanan harus mencari firman Allah yang kekal. Tetap untuk selamanya. Firman Allah yang kekal. Maka hidup kita
kekal selamanya, tidak akan layu. Amin. Kekal selamanya. Ini yang penting. Ini yang penting. Nah, jangan pakai rumus dunia, bahagia di dunia ini yaitu cuma menurut pandangan daging. Kalau punya anak bahagia, yang enggak punya susah ya. Ini ya, cuma begitu. Ya. Nah, anaknya hebat, punya sesuatu yang hebat, bahagia, belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Punya sesuatu yang hebat belum tentu. Wah, bisa terpelihara semuanya, bahagia belum tentu. Dan seterusnya. Kebahagiaan jasmani itu tidak menentu. Kebahagiaan jasmani itu bukan kebahagiaan sebenarnya. Bukan kebahagiaan sebenarnya. Tapi Tuhan tunjukkan kebahagiaan sebenarnya, yaitu dalam firman. Kebahagiaan dalam firman. Itu kebahagiaan sebenarnya. Kalau kita disucikan, diubahkan, itu keubahan. Itu kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan surga, kebahagiaan yang kekal. Apa yang harus dibarui? Tadi pembaruan 2 ya. Penyucian itu dipotong yang lama, dosa-dosa. Pembaruan itu yang baru. Muncul yang baru. Apa yang harus dibarui? Pertama, Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Apa yang harus dibarui? Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, pembaruan hatimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Membedakan. Jadi yang pertama, pembaruan hati nurani. Pembaruan hati nurani. Hati nurani harus dibarui. Dari hati yang keras menjadi hati yang lembut. Dari hati yang keras menjadi hati yang lembut. Apa itu hati yang lembut? Hati yang lembut, hati yang baru itu bisa dan tegas untuk membedakan. Bisa membedakan dan tegas membedakan. Bisa dan tegas membedakan. Kehendak Allah dengan bukan kehendak Allah. Manakah kehendak Allah? Kehendak Allah dengan bukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah itu? Firman. Firman pengajaran yang benar dan ajaran yang tidak benar. Bisa membedakan, bisa dan tegas membedakan. Kehendak Tuhan dengan bukan kehendak Tuhan. Firman pengajaran benar dengan ajaran yang palsu. Pengajaran benar itu pribadi Tuhan, pribadi Tuhan yang benar dengan yang tidak benar. Tuhan dengan hantu bisa bedakan. Nah, itu hati yang tulus, hati yang lembut. Bisa bedakan kehendak Tuhan dengan bukan kehendak. Pengajaran yang benar dengan ajaran palsu. Pribadi Tuhan yang benar dengan pribadi Tuhan yang tidak benar. Tuhan dengan hantu. Om selalu ulang-ulang. Petrus rasul yang hebat saja. Tidak bisa membedakan. Apalagi saat-saat terjepit. Apalagi saat-saat terjepit. Saat-saat dia kena angin gelombang. Wah, mau tenggelam. Tuhan datang. Hantu, tambah takut hantu loh. Hati-hati ya. Dalam keadaan terjepit, seringkali kita lengah. Ajaran benar kita anggap salah. Salah anggap benar. Nah, itu seperti dunia. Dunia ini sekarang gitu. Yang benar malah jadi salah. Salah jadi benar dunia itu. Kita tidak boleh serupa dengan dunia. Benar-benar, salah-salah. Tuhan, hantu. Ajaran benar-benar, tidak benar, jangan dicampur. Ya enggak apa-apa, sama saja. Campur aduk, jangan. Nah, itu rumput masih. Belum dibaharui, itu rumput. Binasa. Sama dengan dunia, binasa. Lenyap bersama dunia. Jangan. Mulai saya hamba Tuhan, enggak boleh begitu. Itu menipu jemaat. Sama aja, cuma selisih loh. Selisih kok sama? Mana ada selisih sama? Coba 2 tambah 2, 4. 2 tambah 2, 4,01. Selisih sedikit. Sama aja, bilang ke guru matematika. Tempeleng. Sama ngawur. Betul? Temannya 2 tambah 2, 4, dapat 100. 2 tambah 2, 4,0001, dapat 0. Bu, sama saja, tempeleng aja. Kok sama ya? Enggak sama. Kita sering itu sama aja. Beda sedikit sama, jangan dicampur aduk.
Jangan sungkan. Jangan sungkan. Semoga kita bisa. Ayo, hati nurani yang baik. Menentukan nasib kita. Rumput atau kekal. Menentukan nasib. Bersama dunia lenyap atau bersama Tuhan kekal. Ini hati nurani. Nah, kemudian bisa membedakan, kalau sudah bedakan pengajaran benar, sehingga tidak salah pilih. Nanti bisa salah pilih. Yesus Kristus atau Yesus Barabas. Yesus Kristus tidak berdosa, juru selamat. Yesus Barabas penjahat, pembunuh, najis. Pilih Yesus Barabas. Siapa mau dibebaskan pada hari Paskah ini? Siapa mau dibebaskan? Yesus Barabas saja. Yesus Kristus salibkan. Loh, kalau hati tidak benar, kalau hati nurani tidak baik, tidak lembut, tidak tulus, loh bisa terjadi. Bisa pilih Allah yang lain. Nanti kepepet atau diberkati, hati-hati. Bisa pilih Allah yang lain. Soal jodoh nanti kepepet, pilih Allah yang lain. Soal pekerjaan sudah kepepet, tidak bisa, pilih Allah yang lain. Jangan main-main sekarang. Tulus, jujur, lembut, tulus, jujur. Bukan berarti saya mengatakan hanya di sini yang benar, enggak. Cocokkan aja. Cocokkan aja. Kalau benar dengan benar pasti berfellowship, pasti satu. Kalau benar dengan benar tidak mungkin terpisah. Kalau benar dengan tidak benar pasti terpisah. Mau diapakan tidak bisa. Kalau benar dengan benar pasti satu. Pasti satu. Semoga kita bisa. Kalau sudah bisa bedakan Tuhan yang benar dan tidak benar, Tuhan dengan hantu, pengajaran benar tidak, bisa bedakan ibadah pelayanan yang benar dan yang tidak benar. Bisa bedakan penyembahan benar dan tidak benar. Itu hati yang tulus. Bisa bedakan nikah yang benar dan tidak benar. Hati-hati kaum muda banyak jatuh dalam nikah. Hati-hati. Jatuh dalam nikah hati-hati. Itu memperbaikinya itu sulit. Nah, kalau sudah hancur dalam nikah memperbaiki itu sulit. Sulit. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita, apalagi kita sudah punya anak dan lain, wah sulit sekali. Perjuangan itu. Betul-betul berjuang itu. Tanggung jawab harus berjuang. Bukan enak-enak. Nah ini makanya dijaga. Jangan sampai nikah yang salah. Nikah yang benar, bedakan. Nikah benar salah. Tulus. Kalau aku dapat ini, tapi nikah yang tidak benar, jangan. Nikah yang benar. Sekalipun lebih baik tidak menikah daripada nikah yang tidak benar. Memang panggilannya Tuhan itu berat. Jangan. Semoga kita bisa sampai membedakan segala sesuatu yang benar dan tidak benar. Enak. Kalau sudah bisa bedakan segala sesuatu yang benar dan tidak benar, maka kita bisa hidup benar, pilih yang benar, hidup benar, sampai benar seperti Yesus benar. Nah ini hati yang tulus, yang lembut, tulus. Itu dulu yang diubahkan. Nah tadi disucikan, saling mengasihi, sampai mengasihi musuh itu kebahagiaan surga. Sekarang dibaharui. Apa yang dibaharui? Supaya jangan manusia rumput kita. Ini manusia ilahi kita. Bukan manusia daging, rumput yang dibakar itu. Yang habis seperti asap yang hilang. Tapi kita manusia rohani, manusia mulia seperti itu. Mulai dari hati nurani yang baik. Semoga mengerti. Kedua, Efesus 4, 21 sampai 25, 29. Efesus 4. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata, dan sudah dengar pengajaran yang benar, sudah bisa bedakan, bagus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang pada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah ini dari hati ke lidah, mulut. Jangan berbuat, jangan berdusta. Mulut harus dibarui. Perkataan harus dibarui. Lidah harus dibarui, yaitu
tidak berdusta. Sama dengan jujur, ya, tidak. Sama dengan benar, berkata benar. Tidak berdusta, berkata benar, jujur. Ya, tidak. Benar, tidak benar, tidak. Tidak boleh ya, tetapi tidak boleh. Kemudian ayat 29. Nah, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tidak lagi berkata kotor. Perkataan kotor itu perkataan sia-sia. Suatu perkataan tidak berkata kotor. Suatu gosip, fitnah, porno dan lain tidak lagi. Tapi berkata baik. Perkataan yang baik. Berkata baik. Bersaksi. Berkata yang baik menjadi berkat bagi orang lain. Berkata baik itu menjadi berkat bagi orang lain. Bersaksi sampai bisa menyembah kepada Tuhan. Sampai bisa menyembah kepada Tuhan. Nah, ini pembaruan. Saja hati, mulut dibarui. Satu lagi, C, apa yang harus dibarui? Karakter, tabiat. Karakter. Tabiat atau karakter. Saja tabiat daging, karakter daging menjadi karakter Yesus. Karakter Allah Tritunggal. Karakter Yesus itu sama dengan 9 buah-buah roh. Berubah sama dengan berbuah. Saya ulang, jadi yang ketiga karakter, tabiat dibaharui. Dari tabiat daging menjadi tabiat Yesus, tabiat atau karakter Allah Tritunggal. Sama dengan 9 buah roh. Berubah sama dengan berbuah. 9 buah roh. Galati 5, 22 sampai 23. Galati 5, 22 sampai 23. Galati 5, 22 sampai 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai. 9 buah roh ya, dibagi 3 selalu, dibagi 3 kelompok. Kasih, sukacita, damai. Ini tabiat Allah Bapa, sama dengan gambar Allah Bapa. Tabiat Allah Bapa, gambar Allah Bapa. Kasih, tidak boleh benci. Sukacita, tidak boleh muram, ngomel, sukacita. Damai sejahtera, tidak boleh benci, dendam dan lain tidak boleh. Tidak boleh takut, khawatir, itu tidak damai. Ini tabiat Allah Bapa, gambar Allah Bapa. Kesabaran, sabar, kemurahan, dermawan, kebaikan. Ini tabiat anak Allah, gambar anak Allah, Yesus. Kebaikan, sampai membalas kejahatan dengan kebaikan itu Yesus. Nah, tabiat anak Allah, gambar anak Allah. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini gambar Allah Roh Kudus. Tabiat Allah Roh Kudus, gambar Allah Roh Kudus. Nah, inilah kita kembali pada gambar Allah Tritunggal. Tabiat Allah Tritunggal, gambar Allah Tritunggal dalam pribadi Yesus. Dalam pribadi Yesus. Allah Tritunggal itu dalam pribadi Yesus, satu pribadi Yesus. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ke situ kita. Ayo hari-hari nikmati firman. Tuhan bilang berbahagia yang mendengar, memelihara firman, bukan yang hebat, yang belum tentu. Itu menurut pandangan dunia. Itu kebahagiaan yang tidak kekal, kebahagiaan yang semu, yang tidak kekal. Yang hanya sementara. Tapi Tuhan berikan kebahagiaan yang kekal. Mendengar firman, memelihara, mengandung Yesus sebagai firman yang menjadi daging anak Allah. Nah, bagaimana? Dengar, caranya dengar, ngerti, percaya, praktek. Maka kita mengalami kuasa penyucian. Nah, ini kebahagiaan. Bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri sampai mengasihi musuh. Kebahagiaan surga. Kemudian bisa mengalami pembaharuan. Hati nurani dibaharui. Mulut dibaharui. Itu bahagia. Kemudian sampai karakter tabiat dibaharui. Sampai menjadi gambar Allah Tritunggal. Kembali pada gambar Allah. Kejadian 1:26. Kejadian 1:26. Kejadian 1:26. Lalu Allah, Kejadian 1:26. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambarnya, rupa kita itu Allah Tritunggal. Supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara,
dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kalau kita memiliki karakter atau gambar Allah Tritunggal, maka kita kembali pada ciptaan semula. Marilah kita menjadikan manusia seperti gambar rupa kita. Nah, kalau kita kembali kepada, kalau kita memiliki karakter Allah Tritunggal, gambar tadi kasih, sukacita, nah itu sama dengan berarti kita kembali pada ciptaan semula. Kita kembali pada ciptaan semula, kita kembali pada tangan Sang Pencipta. Tanah liat di tangan Sang Pencipta itu ciptaan semula. Tanah liat di tangan Sang Pencipta. Kita hanya tanah liat yang tidak berdaya, yang tidak bisa apa-apa, tetapi ada di dalam tangan Sang Pencipta, sehingga kita mengalami kuasa Tuhan yang ajaib. Tanah liat bisa jadi manusia, itu kuasa Tuhan yang ajaib. Jadi mari, kalau kita ada tanda-tanda buah roh, hati mulai tulus, bedakan yang benar dan tidak benar. Ayo hidup benar. Seperti itu. Mulut baik, baru punya karakter. Kembali pada gambar Allah Tritunggal. Karakter Allah Tritunggal berarti kita kembali pada ciptaan semula. Apa ciptaan semula? Kita tanah liat di dalam tangan Tuhan, tangan Sang Pencipta. Itu ciptaan. Tanah liat ada di dalam tangan Sang Pencipta. Sekalipun kita lemah, tak berdaya, tak bisa apa-apa, tapi kita mengalami kuasa Tuhan yang ajaib. Amin. Kuasa Tuhan, Sang Pencipta, kuasa Tuhan yang ajaib. Apa itu hasilnya? Kuasa Tuhan yang ajaib. Pertama ayat 27. Kejadian 1 ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Dia, laki-laki perempuan, diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka. Jelas itu. Kalau sudah diciptakan menurut gambar Allah, Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka. Nah, itu berkat Tuhan. Jadi kuasa Tuhan untuk memberkati kita, memelihara hidup kita. Kuasa Tuhan untuk memberkati kita. Nomor 1, kuasa Tuhan untuk memberkati kita, memelihara kehidupan kita di tengah kesulitan dunia, ketidakberdayaan kita. Dunia sulit, kita tidak berdaya. Dunia sulit, kita tidak berdaya. Nah itu, dunia sulit, kita tidak berdaya, bisa dipelihara. Itu kuasa Tuhan. Sampai zaman antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Nah, ini kita bersuasana Firdaus. Dulu ada mahkamah diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Dipelihara di Taman Firdaus, tidak kekurangan apa-apa. Ayo kembali ke situ. Kalau kita kembali pada ciptaan semula, ayo penyucian, saling mengasihi sampai mengasihi musuh, kebahagiaan surga kita. Kedua, ayo pembaruan, hati dibarui, mulut dibarui, karakter dibarui. Ini karakter dibarui, kita kembali pada ciptaan semula, kembali ke suasana Firdaus, diberkati. Tidak ada kekurangan, ada apa, tidak ada seperti sekarang tidak bisa makan, tidak ada. Serba ada semua waktu itu. Kita juga, kita kecil tak berdaya, tak bisa apa-apa, tanah liat. Tapi kalau ada di dalam tangan Sang Pencipta, ada kuasa Tuhan untuk memberkati, memelihara kita. Di tengah kesulitan dunia, ketidakberdayaan kita, sampai zaman antikris berkuasa di bumi, 3,5 kita bersuasana Firdaus. Kedua, ini, yang kedua, jadi kita bersuasana Firdaus di tengah kutukan dunia. Dunia ini terkutuk semua, kering terkutuk, tapi kita bersuasana Firdaus, bersuasana Firdaus. Semoga kita mengerti, semoga kita. Yang kedua, ayat yang ke-28, teruskan tadi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Beranak cucu, penuhi bumi, perkembangan, peningkatan. Tadi cuma 2 orang, sudah jadi 3, 4, 5, perkembangan. Jadi kuasa Tuhan untuk meningkatkan kehidupan kita. Masih ingat khotbah tutup buka tahun ini suasana penyembahan,
tahun penyembahan, tahun takhta Tuhan. Meningkat. Kalau takhta itu di atas, meningkat. Ayo, suasana takhta meningkat. Ini terjadi kuasa untuk meningkatkan kehidupan kita. Secara rohani terutama. Perkembangan rohani, peningkatan rohani. Dari hidup benar bisa suci, bisa sampai sempurna, meningkat. Peningkatan rohani. Peningkatan ibadah pelayanan. Sehingga kita dipakai dalam gerakan hujan akhir. Peningkatan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sehingga kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kita dipakai. Mulai dari dalam nikah. Tadi kesaksian mau melayani nikah ada aja. Makanya kalau ada kesempatan layani. Tadi di Jakarta saya bersaksi. Dulu Bapak Pendeta Indiono bilang kalau orang tuanya masih 2 kita berbahagia. Kalau orang tuanya tinggal 1, kesempatan untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan, kepada orang tua. Nah, ini saya tidak sadar waktu itu orang tua masih 2. Tapi setelah ayah meninggal, baru, mestinya aku berbuat ini, mestinya ini. Sekarang mau berbuat tidak bisa lagi, mau melayani tidak bisa lagi. Sudah meninggal, sudah tidak bisa lagi. Mau apa sekarang? Saya bisa beli apa? Tidak bisa lagi. Makanya jangan ragu-ragu melayani. Dalam nikah, rumah tangga, ayo orang tua layani. Anak-anak layani orang tua. Bisa ngepel lah. Daripada ibumu pulang dari kantor masih ngepel. Kalau satu waktu sakit bagaimana? Terus dipanggil Tuhan. Baru mau melayani, terlambat. Sekarang layani. Pikir, peningkatan pelayanan. Kita dipakai Tuhan, bukan langsung nyanyi khotbah dari rumah tangga dulu. Rumah tangga tadi melayani suaminya yang sakit, melayani. Jangan waktu sehat saja kita layani, waktu sakit kesempatan melayani. Itu. Semoga kita mengerti. Ayo, kemudian nikah, penggembalaan, ayo Tuhan gerakkan melayani apa? Tim doa, mau layani kur kaum muda, jangan tunda-tunda. Kalau Tuhan datang, baru melayani, tidak bisa. Seperti waktu Yesus sudah dikubur, bawa rempah-rempah ke kuburan, tidak ada. Sudah bangkit, sia-sia, tidak ada lagi. Nggak bisa lagi. Ayo selagi masih ada kesempatan pembangunan tubuh Kristus mulai di dalam nikah, ayo layani. Layani. Apalagi saat-saat suami sakit, istri sakit. Ayo layani. Orang tua sibuk, ayolah layani. Kapan lagi kita? Kita mau meningkat ini, amin. Kita mau meningkat. Rohani meningkat. Kebenaran, kesucian, sampai kesempurnaan roh. Pelayanan juga meningkat. Dalam penggembalaan, ayo. Yang mau melayani, yang sudah berhenti melayani, ayo datang lagi. Ambil formulir, kalau sudah terlalu lama, ambil formulir lagi. Isi lagi. Ya, mungkin sudah tidak dimasukkan komputer, biar masuk lagi, biar didoakan lagi. Ayo, peningkatan ini. Peningkatan ini. Kalau tidak meningkat, tidak sampai takhta. Turun ke neraka, turun itu ke dunia orang mati, neraka. Meningkat. Antar penggembalaan, ini nanti ada Om Senin ya, ke Medan sudah. Mulai Minggu ya, sudah di Medan. Nah, ini kita nanti dari Medan tanggal 12 ada di Sitiharjo. Ayo gunakan. Nanti di Surabaya 31. Om selalu katakan di mana-mana. Kalau hari libur sampai digunakan untuk melayani Tuhan, itu nilai tambah. Nilai tambah. Nilai tambah. Nah, itu pengorbanan. Kuliah berat, kerja berat, ada libur mesti aku tidur-tidur. Aduh, Om ini kok ngambil waktu liburan. Tidak usah libur kan, tidak ikut ada alasan. Kalau libur mau tidak ikut tidak ada alasan. Tapi ikut ya kecut lah. Masa tidak boleh refreshing sedikit. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nilai tambah. Nilai tambah. Itu membuat hati Tuhan terenyuh. Terenyuh. Tergerak oleh belas kasih. Catat baik-baik. Seperti kita
Seseorang yang mestinya tidak lakukan lalu lakukan kepada kita. Sampai gitu ya dia ya. Terenyuh. Amin. Terenyuh. Ngerti ya maksudnya Om ya. Jadi sesuatu yang sulit mestinya dilakukan. Tapi dia bisa berusaha lakukan untuk kita. Sampai dia gitu loh. Sampai dia enggak makan dikasih aku loh. Umpama dia cuma 1 bungkus nasi. Dia enggak makan dikasih kita karena kita kelaparan. Sampai dia rela enggak makan. Terenyuh. Sama dengan Tuhan. Lebih terenyuh lagi kalau manusia ini masih keras. Kalau hati Tuhan itu sangat super lembut. Sentuh sedikit terenyuh dia. Kok gini orang ini. Luar biasa anak ini. Terenyuh. Percayalah. Ya bukan ini manas-manas ya supaya ikut. Enggak, saya enggak pernah paksa orang. Tapi perhatikan baik-baik. Catat baik-baik di hati. Catat di buku. Catat. Satu waktu tinggal saudara, untung aku dulu. Percayalah saya sudah alami semua itu. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong kita. Ya, semoga. Ayo peningkatan hari-hari ini. Layani sampai nanti tubuh sempurna. Jika Yesus datang kembali kedua kali. Ini dipakai Tuhan. Kalau yang rohani meningkat, ya jasmani tidak mungkin tidak meningkat. Tuhan tidak akan menipu kita. Peningkatan juga secara jasmani. Peningkatan dalam pekerjaan, peningkatan dalam sekolah dan lain-lain, meningkat semua. Peningkatan yang jasmani juga terjadi. Ini kuasa Tuhan. Ini kuasa Tuhan. Terakhir ketiga, ayat selanjutnya. Tadi 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi. Dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut, antikris di laut, burung di udara, setan, naga di udara, dan binatang merayap, nabi palsu. Nah ini kuasa Tuhan untuk mengalahkan setan Tritunggal. Kuasa Tuhan untuk mengalahkan setan Tritunggal. Sumbernya yang tidak baik, tulis sendiri. Sumber setan Tritunggal itu sumber yang tidak baik. Masalah, masih kecil-kecil masalah terus. Ya, saya aja enggak tega. Kalau anak remaja, dia begini, enggak tega. Apalagi Tuhan. Ini setan Tritunggal, ini sumber masalah. Tulis. Iya saya kok masalah, terus tulis sumber masalah. Nah, kalau kita sungguh-sungguh, dengar firman, dengar-dengaran, disucikan, diubahkan, hati, mulut, karakter kembali pada ciptaan semula. Masalah selesai. Amin. Setan Tritunggal dikalahkan. Sumber masalah dikalahkan. Semua masalah yang mustahil selesai oleh kuasa Tuhan. Jangan takut. Sumber apa? Air mata. Kecil-kecil banyak air mata. Ya. Itu masih remaja nangis terus. Karena apa? Banyak pacaran. Itu. Makanya kecil-kecil jangan pacaran. Ya. Nangis terus nanti. Itu ya. Itu sumber air mata apa, karena apa? Mungkin seperti Om dulu enggak bisa bayar SPP, air mata, dimarahi guru. Pulang enggak bisa bayar transportasi, uang dokar, dimarahi kusir, nangis lagi. Sampai di rumah mau makan, sudah jam 2:30 belum ada beras. Nangis lagi. Ini masalah juga, banyak air mata. Tapi kalau ngerti, dengar firman sungguh-sungguh, sampai disucikan, diubahkan, kuasa Tuhan menghapus air mata. Amin. Kita bahagia. Percayalah kaum muda. Tuhan tolong. Sumber apa? Kegagalan. Berhasil indah. Kalau setan Tritunggal dikalahkan, berhasil indah. Sumber yang tidak baik. Semua yang tidak baik. Jadi baik. Waktu penciptaan Tuhan bilang semua baik. Semua baik. Ya, semua baik. Ayat 3, Kejadian 1 ayat 3, saya baca cepat. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Nah, semua baik. Ayat 10, lalu Allah menamai yang kering darat, kumpulan air namai laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Terus, saudara baca semua ya di rumah ya. Ayat 18, semua baik, semua baik. Ayo yang tidak baik, tadinya bumi ini, gelap gulita. Campur baur, siapa mau hidup di situ?
Tapi ketika Tuhan ciptakan semua baik. Tidak baik semua. Air campur baur. Mau hidup di mana kita ini? Setelah dipisah baru cakrawala ada, airnya di laut. Kalau tadi goncang kayak di misalnya bola dikasih air itu. Mau hidup di mana? Ayo, airnya kemana-mana, ke atas ke bawah, mau kemana, mau hidup di mana kita? Tidak baik semua. Kehancur-hancuran semua. Tapi Tuhan penciptakan semua baik. Semua baik. Ayo malam ini semua baik. Amin. Semua baik. Sampai terakhir sungguh amat baik. Waktu manusia diciptakan sungguh amat baik. Ayat yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Artinya sempurna. Semua baik. Tadi semua yang hancur, yang buruk jadi baik. Sampai sungguh amat baik. Jika Tuhan datang kedua kali, sungguh amat baik. Artinya kita disucikan dua kali sampai sempurna seperti Dia. Untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Ayo jangan takut. Ada kuasa penciptaan. Bumi yang sudah kacau balau tadinya diciptakan jadi baik. Ayo setan dikalahkan. Sumber yang tidak baik dikalahkan. Sumber masalah semua. Ayo minta kuasa Tuhan malam ini. Berikan hidupku. Dengar firman, berjanji pada Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, saya baru mengerti nasibku dari mendengar firman. Bukan dari hebat ya anaknya ya, hebat kamu ya, IP-nya tinggi, hebat kamu. Belum tentu itu. Belum tentu semua. Tidak apa-apa punya itu tapi belum tentu. Dan kebahagiaannya tidak kekal. Sementara saja. Seperti rumput saja. Sementara. Hebat olahraga sudah tidak kenal. Saya tanya anak-anak ini di tempat kita ini ada Om Yohan Wahyudi. Waduh kalau dulu siapa yang tidak kenal. Juara All England 7 kali. 7 kali All England. Mana sekarang ada? 2 kali aja sudah empot-empotan sekarang. Dia 7 kali. Dan lain sebagainya. Piala dunia saya ke rumahnya tinggal angkat-angkat pialanya. Ya tinggal angkat nih. Ini Thomas Cup ada. Apa itu yang piala dunia ya itu ada. Piala apa aja ada semua. All England ada. Saya angkat semua pialanya itu. Nah itu. Tapi tanya kaum muda kenal Yohan Wahyudi? Enggak tahu Om. Nah sudah bukan eranya. Nah, sekarang yang kenal siapa? Kalau bulu tangkis itu yang hebat Marcus dan Kevin itu. Nah, itu eranya sebentar saja sudah hilang. Sebentar saja sudah hilang. Itulah kebahagiaan dunia. Saja ada yang pemain sepak bola hebat tuh di penjara di Kediri di mana berbuat dosa. Di mantan PSSI itu masuk di koran. Nah begitu cuma. Kalau di dunia ini hebat-hebat habis. Tapi kalau dengar firman sampai praktik firman tidak habis-habis. Amin. Kuasa Tuhan tidak habis-habis. Sampai sungguh amat baik. Sampai sempurna. Percayalah. Dia yang sudah ciptakan langit bumi. Dia mengatur semua. Tidak tabrakan. Tidak ini. Alah. Mencoba hidupnya Wijaya. Masa tidak bisa ngatur. Udah atur cakrawala itu. Bintangnya berapa itu. Semua berapa itu. Kok tidak tabrakan. Coba tabrakan jatuh satu di sini. Habis semua. Nah, bisa. Apalagi coba Wijaya cuma 170 kali berapa ini. Gampang saja. Siapa saja kita. Pasti Tuhan mampu. Amin. Pasti. Asal dengar firman. Ngerti? Percaya? Dengar. Ayo saat firman tidak ada kata maaf. Buat teman tidak ada kata maaf. Teman tidak ada kata maaf. Jangan mau. Serius sekarang. Serius. Sungguh-sungguh. Itu menentukan nasib hidup kita. Tuhan memberkati. Allah kuasa melakukan segala perkara. Ayo. Bisa, semua bisa. Om saya tidak ada ini, om tidak ada. Bisa, semua bisa. Tuhan tolong kita semuanya. Ayo bangkit berdiri di tempat yang ada. Allah kuasa melakukan segala perkara. Nomor 5. Haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan
seisi dunia. Saya berdosa Om, saya ini bisa. Tuhan tolong. Allahku maha kuasa. Sekali lagi, yang sudah hafal tundukkan kepala. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Dengan tundukkan kepala. Orang tuamu tidak tahu keadaanmu bagaimana sampai malam ini. Tuhan yang tahu. Setiap firman diberitakan, mata Tuhan memandang kita sampai kedalaman hati kita. Gak bisa ditutupi dengan apapun, tapi harus dibuka semua di hadapan. Serahkan kepada Dia. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan bangga. Kita bukan rumput. Kita adalah manusia rohani seperti Yesus. Lagi, serahkan hidup kepada Dia. Ada yang butuh kuasa Tuhan malam ini. Apa saja yang kita butuhkan, kuasa apa? Siapa saja, mau orang tua, mau orang muda, siapa saja. Kalau mau maju ke depan, maju. Yang di bawah, jangan menutup jalan. Yang tidak butuh jangan. Yang butuh sungguh-sungguh, siapapun datang pada Tuhan. Datang sungguh-sungguh. Di WR4 Surabaya, di Medan juga, di depan laptop, komputer, semuanya. Suprapto 2 WC Medan juga. Ada Tuhan di tengah kita. Ada firman, ada Tuhan pribadi Tuhan, ada kuasanya di tengah kita. Haleluya. 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 Sembah Dia. Serahkan kepada Dia. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Yesus, haleluya. Ini kami Tuhan. Haleluya. Mungkin bagaikan dunia sebelum diciptakan, semerawut, campur baur dengan dosa dan lain-lain. Dalam kesulitan, dalam gelap. Mari ciptakan kami Tuhan. Mari kuasa-Mu menolong. Jadikan baik semua. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Nyatakan kuasa-Mu di tengah kami, Tuhan. Haleluya. Dimanapun kami berada, Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Mujizat terjadi. Semua baik Tuhan, semua bahagia. Sampai sungguh amat baik. Haleluya.
Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Ya laka. Ya laka. Ya laka. Ya laka. Ya laka. Ya laka. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar sungguh-sungguh kebahagiaan sejati kami miliki malam ini. Hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, selamanya. Sampai kami sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Ayo serahkan hidup ini kepada Tuhan. Haleluya. Jangan seperti rumput yang layu manusia daging. Tapi kita manusia rohani yang sungguh-sungguh. Haleluya. Mau diisi firman-Nya sungguh-sungguh. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Di luar jangkauan pikiran kita Dia bisa lakukan kepada kita. Haleluya. Jangan khawatir, jangan takut. Biar bahagia saja malam ini, serahkan semua. Haleluya, oh, haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, oh, haleluya, ya lawasa, oh, ya lawasa, haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, ini kaum muda, ini kami semua dimanapun kami berada. WN4 Surabaya, di Suprapto 2 BC Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua ini kami Tuhan. Pegang kami, tanah liat pegang kami di dalam tangan Sang Pencipta. Kami tidak bisa, tidak berdaya, tidak berguna apa-apa. Biar ada di dalam tangan Sang Pencipta, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Oh, sampai kami berguna bagi Tuhan, berguna bagi orang tua, bagi rumah tangga, berguna bagi bangsa negara kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kuasa-Mu dinyatakan di tengah kami. Terima kasih, turunkan tangan sampai kami sempurna seperti Tuhan. Kembali ke tempat masing-masing. Oh, terima kasih. Kami bahagia. Tetapkan firman-Mu dalam kami Tuhan. Kami sangat bahagia malam ini. Ya lawasa, ya lawasa. Nasib hidup kami hanya karena firman-Mu saja. Kami tidak mau seperti rumput yang habis lenyap Tuhan. Tapi kami mau kekal selamanya bersama. Gembalakan kami semua kaum muda remaja, baik di sini WN4 Surabaya, Suprapto 2 BC Medan, di mana-mana dalam negeri luar negeri. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami di Patra Kuningan 14 Jakarta juga. 3 macam ibadah pokok kami merasa tangan kuasa Tuhan selalu bekerja, mengubahkan, menyucikan, menyempurnakan kami. Juga mengatur hidup kami semua baik, semua bahagia indah, semua berhasil indah di dalam Engkau sampai sempurna. Terima kasih. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan. Pakai kami bersaksi pada kaum muda yang lain, membesuk yang lain semua, supaya mereka datang tergembala kepada-Mu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Pakai kaum muda dalam gerakan hujan akhir, mulai di rumah tangga masing-masing dalam penggembalaan, antar penggembalaan juga sampai tubuh yang sempurna. Gairahkan semua, Tuhan tolong semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pergumulan kaum muda semua, pergumulan dalam ibadah pelayanan, jangan terhalang apapun kaum muda, buka firman, buka jalan. Pergumulan, oh Tuhan, masa depan Engkau tolong berikan masa depan yang berhasil indah, yang baik semuanya. Perjodohan yang terbaik semuanya. Yang bekerja berkati dengan berkat-berkat yang dari surga semuanya Tuhan. Buka firman, buka jalan. Oh, yang sekolah kuliah beri hikmat akal budi menghadapi ulangan harian, ulangan akhir. Tuhan, menghadapi skripsi, tesis, disertasi, menghadapi ujian-ujian semua akhir dan lain-lain. Tuhan bekerja, Tuhan menolong. Lulus dengan baik, naik kelas dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Mencari sekolah baru, berikan hikmat pertolongan. Engkau tempatkan yang terbaik, yang sesuai kehendak-Mu. Terima kasih. Beri kesehatan, kekuatan kaum muda untuk kemuliaan, keagungan nama Tuhan. Terima kasih. Demikian juga kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda kepada mereka. Terutama selamatkan mereka semua. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami
kami tidak bisa balas apa-apa. Tuhan pakai mereka dalam pengajaran yang benar Tuhan. Tuhan tolong dan Tuhan pertambahkan bilangan jiwa-jiwa. Terima kasih. Terima kasih, inilah hidup kami. Kami serahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban malam ini dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Surabaya. Tanggal 31 Mei 1 Juni di Surabaya. Baik, Tuhan memberkati. Yang mau ikut mendaftarkan diri, ya, yang tidak ada kendaraan lalu mendaftarkan diri. Yang tidak ada penginapan mendaftarkan diri juga. Yang mau sewa hotel juga mendaftarkan diri. Baik, Tuhan memberkati semua. Suplemen 55. Semua baik, semua baik. Haleluya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kur. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kur. Semua baik, semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku sekali lagi, semua baik. Haleluya. Semua baik, semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Besok pagi di sini jam 7 kurang 10 pagi ya, di kebaktian umum. Ya, gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan kasih nilai tambah bagi kita ya. Ajak teman-teman datang. Di WR4 Surabaya jam 11 kurang sedikit sudah dimulai juga. Gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah. Juga di Hotel Danau Toba Internasional Medan besok jam 7.15 malam. 19.15 malam ibadah umum. Ya, ini istimewa. Malam, hari libur malam lagi. Ya, nah, Tuhan memberikan nilai tambah juga ya. Ajak teman-teman yang lain datang pada Tuhan. Di sini Selasa, Kamis, Selasa doa penyembahan jam 5.15, Kamis pendalaman Alkitab 5.15 bersama dengan Medan. Kemudian Surabaya Senin Rebu. Ya, Senin Rebu dan Sabtu bersama-sama lagi kita jam 5.15 kebaktian kaum muda remaja. Baik, Tuhan memberkati semua. Ajak yang lain untuk datang pada Tuhan. Yang mau ikut ke Sitiarjo tanggal 12 maupun yang ikut ke Surabaya 31 Mei 1 Juni. Hari libur 1 Juni itu, hari lahirnya Pancasila ya. Baik, silakan untuk mendaftar. Sitiarjo sudah 81, Surabaya sudah 150 orang ya yang mendaftar. Ayo silakan. Yang Om tidak punya uang untuk penginapan, daftar kepada panitia, daftar ya. Yang mau sewa hotel 350 bagi 4. Nah, bisa 4 orang. Itu. Jadi berapa? 90-an. Ya, baik. Silakan ya semuanya. Untuk transport juga silakan semua. Tuhan memberkati. Mohon doa anak Samuel 1 yang sakit radang tenggorokan dan batuk 1.
Doa berulang tahun tanggal 29 sampai April sampai 6 Mei. Bapak Iman Prayuda hari ini 29. Bapak Bema Samuel Widodo hari ini 29. David Yohan sekolah minggu hari ini 29. Ibu Erni Suendro 30. Ibu Avandi Kusrianto 30. Ibu Yusuf Christian Jakarta 1 Mei. Yikdalia Mewa Tambu Yiyin 2 Mei. Ibu Endi Rahayu 3 Mei. Albita 4 Mei. Bapak Benyamin Chandra Wijaya 4 Mei. Ibu Sandrawati Wibisono 4 Mei Jakarta. Bapak Melius Gia Medan 4 Mei. Bapak Halim Sukiman Surabaya 4 Mei. Sean Albert Jeremia 5 Mei. Archipus Christopher Hendra 5 Mei. Ibu Yeni Natalia 5 Mei. Rivaldo Natang 5 Mei. David Jevon Chandra Sekolah Minggu Surabaya 5 Mei. Louis Rapel ini Medan. Louis Rapel ya. 6 Mei. Ibu Nuni Sulistianing Ekorini Ibu Agus 6 Mei. Bapak Agustinus Rianto Surabaya 6 Mei. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian. Yang sakit kaum muda engkau jamah, dimanapun berada sembuhkan untuk kembali beribadah. Yang tidak bisa beribadah, hari ini engkau jamah juga di lain kesempatan. Bisa datang kepadamu, Tuhan tolong semua. Yang sakit satu juga engkau jamah, engkau sembuhkan. Yang berulang tahun hari ini besok, selanjutnya engkau beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Dari semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Segala pengorbanan kaum muda, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Latihan kur, Tuhan berkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi serta jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Baik di sini di EWR 4 Surabaya, di Medan, semua tiba di rumah masing-masing dengan selamat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kembalikan besok pagi, besok siang, besok malam untuk setia beribadah melayani Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.